Yang lagi viral nih, bayangkan. Di sebuah negeri yang katanya gemah ripah loh Jinawi, seorang ibu berjalan pelan membawa kursi dan meja sekolah. Bukan untuk membuka warung, bukan juga untuk belajar di pinggir jalan, tapi untuk mengganti fasilitas sekolah yang rusak demi anaknya bisa tetap duduk di kelas. Kamu lagi nonton Viralinazah, tempat semua hal absurd dan ajaib dari dunia nyata dibedah tanpa filter. Sebelum lanjut, yang like, komen, dan subscribe, semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan nikmat sehat yang luar biasa. Inilah kisah nyata yang lebih absurd dari sinetron Jam Prime Time. Lokasinya SD Negeri 2 Pasir Tangkil, Kabupaten Lebak, Banten. Pemerannya seorang ibu hebat bernama Arta Grace Monica. Dan panggungnya sistem pendidikan kita yang sudahlah. Jadi begini, sang anak pulang sekolah dan bilang, "Bu, kursi saya disuruh ganti karena rusak." Si ibu alih-alih debat kusir atau minta klarifikasi langsung, take action, beli kursi online seharga 400.000, lengkap satu set sama meja. Luar biasa, ibu ini bukan cuma wali murid, tapi sudah setara kurir logistik jalan 200 meter gotong sendiri ke sekolah. Biar nggak salah paham, si ibu nulis juga di meja. Meja ini dapat dibeli oleh orang tua karena disuruh mengganti. Sederhana, lugas, dan menusuk langsung ke jantung logika sistem. Dan inilah bagian yang paling khas klarifikasi. Pihak sekolah bilang, "Oh, itu cuma himbauan kok, bukan paksaan, kayak undangan hajatan." Ya, tapi bedanya, kalau nggak datang, bisa jadi omongan tetangga. Dinas pendidikan juga angkat suara. Itu salah paham, nggak ada paksaan. Menarik. Kalau begitu, mungkin setelah ini siswa bisa dihimbau juga untuk bawa AC sendiri kalau kelas panas. Drama belum selesai. Sang Bupati Lebak turun tangan langsung. Beliau ganti biaya meja kursi dan bilang, "Sudah, biar kami yang urus. Meja kursi ibu kembalikan saja." Terharu? Tentu. Tapi pertanyaannya, kenapa harus tunggu viral dulu, Pak? Dan tentu dunia maya tak tinggal diam. Zaman sekarang, masih aja suruh orang tua ganti kursi sekolah. Apa gunanya dana bos? Pendidikan gratis, tapi ada cicilan kursi. Satu netizen bahkan nyeletuk. Berarti, kalau pintu kelas copot, orang tua harus panggil tukang juga dong. Satir, mungkin. Tapi justru itu cermin yang paling jujur. Ibu Arta tidak salah. Dia hanya mencoba menjadi solusi saat sistem pura-pura baik-baik saja. Kita boleh tertawa, boleh marah, boleh sedih, tapi jangan sampai terbiasa. Karena ketika kursi sekolah rusak dan tanggung jawab dilempar ke orang tua, mungkin yang lebih dulu roboh bukan perabotan, tapi akal sehat kita semua. Karena kalau nggak kita yang viralin, siapa lagi? Viralin aja. Biar yang atas ikut denger. Cerita ini belum berakhir. Karena turunlah seorang pahlawan dari langit kekuasaan. Bupati Lebak, Pak Hasbi Asidiki, Jayabaya, datang langsung ke sekolah. Dan ini bagian favorit kami menegur kepala sekolah, depan kamera. Sebuah adegan yang seolah-olah berkata, "Lihat, saya peduli, saya tanggap." Dan seperti biasa, camera roll, mic on, action. Oh, ini jelas sekali ibu ngomongnya begini. Iya, sok mangga. Entah harus bagaimana menasehatinya, suruh mengganti nggak mau. Kenapa diminta suruh mengganti? Ibu tahu nggak? Sekolah kan udah ada dana bos. Iya. Biaya operasional sekolah. Iya. Sehingga harusnya murid, orang tua murid tidak boleh dibebankan anggaran apapun. Kerusakan biasa anak sekolah sama kita kayak kita. Nggak apa-apa, saya ingin ibu lebih bijak menerima. Oke Pak, saya salah Pak. Ke depan saya akan perbaiki, begitu. Saya punya kewenangan untuk mengganti ibu sebagai kepala sekolah SDN 2 Pasar Tangkil. Tapi saya berikan kesempatan untuk ibu perbaikan. Ngoci ya. Coba. Ya. Apa kamu? 0812 Pak. Oh. 8825. Iya. Perbaikan juga ini ya, depannya di sini. Oh. Gimana? Mau diperbaiki, gitu kan? Oh. Saya foto ininya, ya yang rusaknya. Mas, kapan mau diperbaiki? Oh. Ini hari apa ya? Hari Senin juga ini. Fotoin. Oh. Dan saya juga nggak menuduh anak ini, enggak. Memang nggak menuduh, Iya, nggak menuduh. tapi di grup dikatakan Iya. disuruh minta Iya. ganti Cuma susah. Ke anak mana? Ya, efek jerak gitu Ke kan. anak lain, ke anak lain. Anak. Tapi kan udah jelas-jelas ada yang
di grup sama orang tua muridnya. Nggak tahu, Pak maaf nggak tahu yang merusaknya. Ini anak ini saya belum tahu itu Pak. Kalau ibu belum tahu, kenapa harus ibu tulis di grup? Cuma curhatan aja gitu. Kalau Pak. curhat, kenapa harus di depan semua orang? Yang di grup itu jelas banyak sekali orang. Biar orang tuanya. Pas memang enggak, Iya. tapi di grup itu. Tapi saya kan sebagai ini siap aja. Kalau begitu begini, kalau memang anak saya salah, gitu. Bukan masalah anak ibu salah, Iya. secara anggaran Iya. itu nggak boleh membebani biaya kepada murid dan orang tua murid. Itu yang paling benar. Jadi kita kan kalau mau sana ya alhamdulillah gitu ya, gitu aja alhamdulillah gitu aja, nggak maksa-maksa Pak. Kalau memang dia keberatan ngomonglah ke sekolah, gitu. Kalau memang asal itu- sepihak aja lah, Pak saya nggak enak. Enggak Bu, Iya. jelas tuh Bu, Ibu Pipih nih ya. Iya. Saya prihatin dengan tempat duduk ini. Iya. Ingin terbaik buat siswanya tapi untuk merawatnya susah. Ini kemana penyangga mejanya cuma ada sebelah. Entah harus bagaimana menasehatinya. Iya. Iya kan? Gitu. Berarti ibu ingin menasehatinya kan? Suruh mengganti nggak mau. Tuh ibu tuh, tulisan ibu tuh, tulisan Iya, ibu tuh. iya benar. Kenapa artinya ibu minta menyuruh mereka mengganti? Kenapa? Ya buat efek jerah Pak, biar anaknya nggak nakal-nakal. Atau tinggal dikasih Bu pelurusan, dididik dengan cara yang baik. Mereka kan siswa kelas berapa? Siswi? 4. Kelas 4 SD Bu. Iya, saya udah kesal gitu ini sering menasehati. Udah ini lagi, tapi kenapa nggak ke sekolah gitu ini Yang seharusnya datang pihak sekolah kepada orang tua murid. Ini anak ibu, anak bapak perlu dinasehati baik-baik sehingga tidak perlu ditulis di grup kelas 4 fase B. Ditulis juga sama ibu di grup. Itu sama saja ibu mempermalukan dia. Memang saya akui, mungkin sebagai si anak itu kita objektif ya. Dia melakukan kesalahan. Doang saya baiklah ke zaman sekolah sok naik karena meja, naik karena kursi. Jadi keterima, Pak Ujan, keterima. Udah, keterima. Ya jadi, udahlah, ibu akui ibu salah. Saya nih ke Kadeninya sama kakak KT Artanya, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lebak, atas nama Dinas Pendidikan, atas nama Bupati, atas nama SDN 02 Pasir Tangkil, saya mohon maaf. Dan saya sudah ganti tadi pakai uang pribadi Bupati, oke? Saya sampaikan kepada, tolong pesen Bupati kepada Afi, jangan sampai kehilangan semangat sekolah, ya. Kalau ada hal lain apa-apa, tadi udah ada tuh, siap tuh nomor ajudan saya nih, ini nih. Lapor kalau ada apa-apa ke ajudan, biar Bupati tahu. Gak apa-apa Bu, saya sekarang mah ingin adanya perbaikan. Bukan saya menyalahkan ibu, tapi ayo kita jadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kalau gitu, sehingga supaya ke depan si DAV ini nggak kehilangan semangat untuk belajar, itu yang paling penting. Oke, Bu, oke? Makasih, Pak, Iya, ya, oke, atas oke, iya. Ya, hayang mah hayang, tapi aing teu kaburu lo urusan Siap, Nona. Siap, ada di dia. Siap, Ya. Tapi minta maaf Bu, ya. Bu, saha namanya? Arta. Warta, maafkan, ulah gitu, maafkan, saling memaafkan ya, Kadeni, Teh Arta ya, sama Bu Pipih juga. Kita mah manusia tempatnya lupa dan salah. Iya. Saya punya tugas sebagai pemimpin untuk meluruskan. Jangan juga udah akhirnya beres lah ya, ngisi gantian ku Bupati di plus 100.000 deui. Oh, ya. Kekurangan naon henteu. Memang Bupati mah tugas saya digaji oleh negara untuk membenarkan hal-hal seperti ini. Bu Afi, Bu Pipi juga udah meminta maaf. Jadi jangan sampai menyimpan dendam. Oh, aing oke deh pulang. Supaya adik, karena ini juga bagaimanapun adalah kepala sekolah punya tanggung jawab terhadap murid-murid di SDN 02 Pasir Tangkil termasuk Afi. Saya nitip pesan sebagai Bupati kepada Afi jangan kehilangan semangat belajar. Sing adik kudu saling memaafkan. Teh Artana kudu geus lah. Oh aing geus gantian ieu ku Bupati gitu. Ulah teu ngamaafkeun nya, heuh. Geus adenya. Oke, kali ini ya. Oke nya. Teh Artanya. Siap. Bu Kapsek ya. Ya, makasih ya. Mangga. Pak pamit ya. Oke. Baru satu profesional langsung jadi memuka.
Tapi saya punya tugas untuk Indonesia. Supaya Terima kasih Pak warga kita selalu merasa juga tidak terzolimi lah begitu saja. Ini kan kadang-kadang ya, zaman sekarang harus dibedakan dengan 20 tahun lalu. Hati-hati kita bermain dengan Medsos. media sosial, termasuk WhatsApp, media sosial juga. Harus kita memikirkan dampak sebelum saya ngomong nih ke ibu. Saya di dalam hati saya berpikir, kalau saya ngomong gini, apa ya? Sekarang saya ngomong ke Syaril, Ril, dia mau kumaha kawin itu bener-bener. Padahal dia udah kerja bener misalnya, gitu kan. Bagaimana perasaan? Udahlah, seperti kita dulu waktu sekolah. Kalau kita nilai kecil, kita dimarahin sama orang tua kita. Bener nggak? Namun orang nilai gede mah tapi dipuji-puji aja. Nah gitu, sekarang kita rubah tuh. Yang kurang baik kita bina, yang baik kita apresiasi. Ya, tuh kepala sekolah ya. Insyaallah kita melangkah kepada kebaikan ya. Ya. Jangan cuma jadi penonton, jadilah netizen cerdas. Like, komen, dan subscribe channel Viralin aja. Biar kamu nggak ketinggalan kisah viral yang tajam, pedas, tapi tetap waras.